Sobat Modif, jumpa lagi dengan Alung di channelnya Berkat Raja, Inspirasi Modifikasi. Sobat Modif sudah lihat video kita sebelumnya yang kita ada review taksinya Bluebird Mercy E200 atau yang biasa dikenal dengan W212. Ini unitnya. Kita kemarin sudah review, jadi Sobat Modif yang belum sempat nonton video reviewnya bisa dilihat video reviewnya yang kemarin, atau nanti saya akan sampaikan linknya di bawah ini ya. Kali ini saya diberi kesempatan sama Bluebird, kemarin nego-nego, boleh nggak kita pinjem unitnya, kita test drive unitnya untuk menunjukkan pada Sobat Modif, barangkali Sobat Modif ada yang berminat untuk meminang unit E200 ini. Dan kebetulan Bluebird pun mengizinkan, akhirnya unitnya ada di sini. Kita akan test drive bagaimana sih rasanya menggunakan unit X Bluebird ini. Plannya hari ini kita akan jalan ke puncak. Kita akan coba mulai di tol, speednya bagaimana, suspensinya bagaimana, kemudian ditanjakan bagaimana rasanya, apakah bermasalah ataukah nanti akan mogok. Ya, kita akan lihat. Jadi Sobat Modif, ikuti terus channel ini, video ini sampai akhirnya. Dan bagi yang Sobat Modif yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, like, dan share. Tentu saja saya juga butuh komen-komen, masukan apa saja yang diperlukan. Mungkin ada yang udah pengalaman memakai W212 ini, apa sih feel-nya, rasanya bagaimana, atau ada masukan-masukan lainnya, silahkan. Oke, sebelum kita jalan, di belakang ini kita akan tempel stiker. Kita akan tempel stiker seperti ini. Jadi Sobat Modif nanti akan lihat mobil ini berjalan. Ya, akan kelihatan mobil ini bahwa mobil ini akan kita pakai. Ini kita pasang stiker seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan nanti ketemu di jalan, ya ini adalah mobil Bluebird yang sedang kita pakai untuk tes. Jadi Sobat Modif, kalau misalnya tertarik dengan mobil Bluebird seperti ini, bisa hubungi langsung Bluebird. Oke, Sobat Modif, kita sudah mulai jalan ya. Kita akan coba mobil Mercedes W212 ini. Saya juga tidak terbiasa dengan mobil Mercy karena saya terbiasa hari-hari saya pakai Camry. Jadi untuk persyaratannya itu ada di sini kan, yang seperti kemarin saya sempat info. Untuk keselamatan kita tidak lupa pakai seat belt. Oke, ikuti terus ya Sobat Modif. Kita sekarang udah masuk di Tol Jor ya, kita lagi arah ke Jagorawi. Nah, nyoba tadi di Cikampek yang mau menuju Jor, memang perbedaannya cukup signifikan ya kalau dibanding dengan Camry. Secara suspensi masih nyaman sekali. Dan kalau misalkan saya bandingkan dengan Camry, kalau Camry itu dia limbung. Mercy ini dia lebih stabil memang, tapi agak sedikit lebih keras mungkin ya, tapi lebih stabil lah kalau misalnya apalagi dipakai kecepatan tinggi. Kemudian ini yang saya pakai Mercy E200 atau W212 ini dia 1800 cc kalau secara tertulis, tapi aslinya itu kan cuma 1796 ya, 1796 cc. Dia punya horsepowernya 184 per 5250 ya RPM horsepowernya. Kalau dibandingkan Camry, saya punya kan Camry 3,5 Q.
Nah, perbedaannya yang sering dari dulu saya dengar, kalau mobil-mobil Eropa itu tarikannya itu memang enak di atas. Kalau mobil Jepang kan di bawah, dari bawah misalnya kita tarik, torsinya itu langsung kerasa di bawah. Nah, sedangkan kalau untuk yang mobil-mobil Eropa itu di atas. Dan benar. Jadi kalau misalnya kita tarik di bawah, dia agak sedikit nyendet. Kemudian begitu dia udah masuk RPM-nya di atas 2.500, sudah mau masuk ke 3.000, nah dia baru tarik. Jadi sangat nyaman sekali ya. Dan untuk secara mesin, kalau saya baca secara spek ya, untuk seri E200 dan seri yang C200 sama-sama mesinnya, dia 1796 cc. Nah, kalau misalkan sobat modif yang lebih punya pengalaman, boleh dong bantu komen, benar nggak sih mesin yang seri E dan seri C ini sama. Jadi mungkin kalau bisa secara mesinnya, kalau ada apa-apa bisa kompatibel. Hanya saja beda di bodi dan interior menurut saya. Kita ikutin lagi ya, kita nanti coba tes di Jagorawi gimana speednya. Kita sekarang udah keluar di tol Ciawi ya. Kita udah mau naik ke atas ke puncak. Hanya saja tadi kita mau coba speednya cuman maksimal kurang lebih di 100 sampai 120 aja kita dapatnya. Karena kondisi jalan ternyata padat. Saya kira di hari weekday ini kan masih hari Kamis ya, nggak akan macet. Dan ternyata tadi di tol pun cukup padat. Jadi kita susah mainnya. Walaupun di kecepatan 100 sampai 120 masih cukup nyaman ya, sangat nyaman. Di bawah tidak ada terasa apa-apa. Hanya saja tadi ada masih prediksi sih, ada bunyi tapi nggak terlalu berpengaruh. Dan ini kita lagi mau coba di tanjakan nih, kebetulan di puncak dan sekarang lagi macet. Nah kebetulan kan kalau misalnya macet gini kita cek bagus nggak mesin dan transmisinya, apakah bermasalah nggak kalau pas ketemu macet kayak gini nih. Dan memang ini macet banget, bisa sobat modif lihat, macet banget. Udah kayak weekend aja, padahal masih hari Kamis. Oke, kita lihat ya sampai di atas ya.
Nah, Sobat Modif, kita udah mau menuju puncak pas nih ya. Udah mau puncak pas dan sejauh ini mobil masih sangat nyaman sekali. Tadi sempat ada beberapa kali tanjakan macet ya. Kan pertama kita keluar tol Ciawi, begitu kita keluar tol Ciawi kan tanjakan macet tuh, masih aman. Terus tadi di Pasar Cisarua kan itu Pasar Cisarua juga agak sedikit nanjak dan masih tetap aman, mobilnya nggak ada masalah. Nah, kita sekarang mau menuju puncak pas dan kita mau coba yang arah gunung. Saya lupa nama jalannya, kalau nggak salah Warpat ya. Dan kita mau coba ke sana, kita tes tanjakan di sana. Karena biasanya kalau misalnya mobil-mobil bermasalah, biasanya kan kalau pada saat macet, kemudian berhenti di tanjakan, kita mau maju lagi. Biasanya kalau mobil-mobil bermasalah ya akan bermasalah. Dan sejauh ini mobil yang saya gunakan dengan kilometer yang udah mencapai 270.000 lebih masih aman. Oke, kita ikutin. Dan ini sebenarnya ini bukan sore ya, cuman suasananya udah kayak sore. Ini masih jam 1 ya, tapi lihat kabutnya tebel banget, hampir nggak kelihatan jalannya juga. Kita nyalain lampunya dulu. Oke, ikutin terus. Sobat Modif, kita udah mau dari arah puncak pas, kita udah mau mulai turun, tapi kondisi jalan seperti ini nih. Kita udah nunggu kurang lebih mungkin 10-15 menit di sini dan hampir tidak bergerak. Dari arah sana tidak ada mobil yang naik, hanya dari tadi motor lalu lalang, nggak ada mobil yang naik ke arah sini. Kemungkinan ini jalan terputus, jadi kita putuskan untuk putar balik. Yang tadinya kita awal mau kita tes ke ada arah yang lebih nanjak lagi, tapi dan kondisi jalan seperti ini dan kebetulan pun di puncak ini hujan lebat, jadi kita putuskan untuk putar balik. Tapi Sobat Modif sudah ikutin tadi kita perjalanan sampai menuju puncak dan kita sekarang akan balik. Sobat Modif tetap ikutin bahwa mobil X Bluebird ini sejauh saya pakai tidak ada masalah. Oke, kita putar balik dulu ya. Sobat Modif, ini kan tadi kita lagi jalan turun, kemudian walaupun hari biasa tetap saja macet. Ini kemungkinan sih sampai Pasar Cisarua, ini udah hampir ke Pasar Cisarua. Dari tadi kita turunan kan pakai rem terus, rem lepas dan remnya itu masih bagus loh. Ya, jadi sejauh ini ya mobilnya dipakai baik dalam kondisi tanjakan tadi, waktu macet kita rem pun nggak ada masalah, pada saat turunan pun rem pun nggak ada masalah. Jadi dengan kilometer yang sudah 277.000 ini pun nggak ada masalah. Jadi mobil X Bluebird untuk versi E200 W212 ini masih oke loh. Kita mau makan dulu, kita mampir ke Cimory 2 yang di bawah. Dan luar biasanya ini udah kayak weekend, lebih-lebih daripada weekend, nggak bergerak ya. Kita mau makan aja, aduh kayaknya susah banget nih. Kita
kita baru selesai makan tadi di Cimory, walaupun harus nunggu lama karena tadi hujan besar ya. Nah kemudian kita udah jalan lagi, kita turun. Kita berharap di Jagorawi agak sedikit lowong sehingga kita bisa tes speednya, RPM-nya naik di berapa sih. Semoga nggak hujan juga karena ini masih agak sedikit gerimis. Tapi kalau misalkan hujan ya kita tidak cek speednya atau kita tidak tes speednya ya. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the Sobat Modif, sea. ini kondisinya pun memang hujan, jadi jalanan pun cukup licin. Tadi sempat ada ya ada jeda agak jauh, saya sempat coba untuk menarik dikit dan tenaganya memang luar biasa ya. Maksudnya dengan komposisi mesin 1800 cc, tarikannya cukup luar biasa dan tetap nyaman untuk tarikannya. Nah, walaupun tadi cuma trek-treknya pendek-pendek ya, tapi saya yakin untuk dalam kecepatan penuh pun kalau misalnya treknya kosong, tarikannya pasti lebih luar biasa. Kalau secara speedometernya sih 260 di sini ya. Cuman belum tahu nih bisa mampu sampai berapanya. Nah, karena ini kondisinya hujan, jadi saya akan gantian, nanti akan duduk di belakang. Kita akan coba gimana sih kondisi atau rasanya duduk di belakang apabila Sobat Modif beli mobil untuk disetirin dan duduk di belakang. Kita akan lihat nanti ya. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be one more time, so we gonna. Oke, kita udah sampai di rest area. Ini kilometer berapa ya? Ada pom bensin Shell-nya. Nah, kita akan tukeran. Kebetulan kita bersama Pak Saputus, tim dari Bluebird. Nah, jadi kita akan coba kalau misalkan duduk di belakang bagaimana rasanya kalau disetirin. Oke, saya pindah dulu. Kita press, kita duduk di belakang. Oke, Pak, yuk jalan, kita jalan. Kita coba ya, kita sambil duduk di belakang. Nah, saya udah di belakang nih, Sobat Modif. Secara nyaman sekali ya duduk di belakang ini. Begitu saya masuk, untuk kaki depan saya ini cukup luas. Kemudian secara ini karena saya sendiri di belakang pun ya memang nyaman ya. Jadi untuk kaki ini nggak sempit karena memang ukuran kabin W212 ini luas. Nah kemudian kemarin saya sempat ada di review saya sempat ada bilang ini ya mengenai ganjel ini, saya lupa ternyata ini tuh gardan. Tadi jalanan memang dari puncak pun sampai sini hujan, daripada speednya saya pun nggak dapat, lebih baik saya coba duduk di belakang. Jadi paling tidak saya bisa merasakan kalau misalkan saya suatu kali saya membeli mobil ini nyaman tidak duduk di belakang ketika saya duduk bukan nyetir tapi duduk di belakang. Kita lihat ya. Nyaman sekali ya Sobat Modif, duduk di belakang nggak terasa limbung juga, dia lebih stabil ya dibanding mobil saya. Kalau mobil saya di belakang kan agak limbung ya, mobil saya Camry ini benar stabil. Dan untuk kondisi duduk di belakang ya enak ya, enak. Hanya saja kalau misalkan mungkin kalau yang badannya lebih gede dari saya dan kakinya pengen lebih lebar sedikit ya ini keganjal di sini ya, keganjal di sini. Tapi kalau misalnya untuk posisi duduk kemudian ini sangat nyaman sekali, sangat nyaman sekali.
Kemudian sedikit bercerita Sobat Modif, untuk W212 ini atau yang seri E200 ini, memang kalau dilihat dari tampang kan lebih old school lah bisa dibilang ya, dari tampang. Kemudian dari interior pun terlihat lebih old school tapi elegan. Nah, untuk tampang luar ini memang lebih bagus yang facelift, yang setelah ini, yang W212 facelift. Tapi untuk Sobat Modif yang misalkan membeli mobil ini kemudian pengen tampangnya diganti, bisa Sobat Modif jadi facelift. Jadi harga mobil ini kalau tidak salah itu 225, tinggal tambah 60 juta lewat sedikit udah dapat yang facelift. Jadi misalkan harganya 280-an sekian, udah dapat yang facelift. Mukanya bisa diganti, jadi bumper depan diganti, lampu depan, kap mesin juga diganti, sama bumper belakang dan lampu belakang diganti juga. Jadi dengan harga yang Sobat Modif dapat harga sangat terjangkau sekali, dapat versi yang termuda. Walaupun sebenarnya unit ini tahun 2013. Off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Oke, akhirnya kita sampai kembali di Summarecon Bekasi. Sejauh ini antara saya nyetir dengan saya duduk di belakang sangat nyaman Sobat Modif. Jadi mungkin Sobat Modif ada yang lagi berencana upgrade, sangat cocok sekali untuk ke Mercedes W212 ini. Mungkin saat ini Sobat Modif pakai mobil antara Camry atau Accord atau mungkin Teana, mungkin Altis yang sekitaran tahun ya 2010-an atau 2011, sangat cocok sekali untuk upgrade ke W212 ini. Karena dari segi prestis, sangat prestis sekali ya. Tadi yang saya sempat sampaikan waktu di dalam perjalanan, kalau misalkan dari tampang ini terlihat old school, ini tampang ini bisa di-upgrade ke yang model facelift. Jadi secara tampang nggak ada masalah. Kemudian secara kenyamanan, untuk Mercedes X-Taxi ini, taksi Bluebird ini nggak ada masalah juga. Karena tadi ya saya bawa nyetir, sangat nyaman sekali. Kemudian tadi di tanjakan pun nggak ada masalah dengan powernya. Kemudian pada saat turunan, pada saat hujan, nggak ada kendala juga dengan remnya. Kemudian di kecepatan tinggi, nggak ada masalah juga. Dan untuk powernya juga tetap dapat. Memang tadi ada sedikit bunyi, saya nggak tahu bunyi apa. Tapi waktu tadi saya tanya dengan tim Bluebird, dari Bluebird ini ada garansi. Ya, garansinya berapa lama saya belum bisa pastikan. Nanti Sobat Modif kalau seandainya berminat untuk mobil seperti ini, taksi ini, bisa tanyakan langsung ke pihak Bluebird. Jadi mobil yang saya pakai dengan mobil lainnya sama aja. Jadi kondisi dari Bluebird, mereka keluarkan mobil untuk dijual itu sama kondisinya. Jadi bukan berarti karena saya mau pakai ini kemudian dibersihkan dulu. Bukan dibersihkan, maksudnya diperbaiki dulu supaya kelihatan baik. Enggak. Jadi semuanya memang dalam keadaan baik. Mereka jual dalam keadaan mulus dan keadaan plat hitam. Jadi misalkan dalam keadaan plat kuning mereka belum jual. Kemudian saya tadi sempat merasakan waktu saya bawa mobil terasa keras. Ternyata velgnya udah diganti. Nah Sobat Modif bisa lihat ke sini. Velgnya udah diganti. Jadi ini ukuran ring 20. Pantesan tadi agak keras ya. Saya nggak ngeh, tapi kok bantingnya agak sedikit keras. Ternyata keras itu peleknya udah diganti ring 20 ya. Nih bisa lihat bannya pakai ukuran 225, 35, 20. Nah, 25, 35, 20. Tapi walaupun dengan velg besar masih tetap dapat nyamannya itu. Ya. Jadi yang pertama tadi kalau secara suspensi kan nggak limbung. Terus memang bantingnya agak keras kalau pas kena lubang, itu kerasa banget. Tapi masih tetap nyaman.
Oke, itu aja review dari saya kali ini. Terima kasih Sobat Modif untuk sudah menyaksikan review kita test drive hari ini. Ikuti terus channelnya Berkat Raja untuk kita review selanjutnya. Dan yang belum subscribe channel YouTube-nya Berkat Raja, silahkan di-subscribe. Kemudian like, share, dan jangan lupa di komen. Silahkan berikan masukan kepada kami apa yang bisa menjadi baiknya buat kami. Siapa tahu Sobat Modif punya saran ataupun pendapat lainnya mengenai unit ini. Silahkan. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa untuk terus stay tune di channelnya Berkat Raja. Inspirasi modifikasi. Punya mobil lama jangan dijual, di upgrade aja. See you. Ocean.